wabarakatuh. Kita lanjut mengenai persamaan logaritma bentuk terakhir, yaitu A kali A log X pangkat 2 ditambah B kali A log X pangkat 1, jadi A log X saja, ditambah C sama dengan 0. Jadi di sini bentuknya itu bentuk kuadrat, ya. Tapi logaritmanya itu yang dikuadratkan. Nah, sekarang misalkan, ya, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus langkah pertama, itu memisahkan bentuk logaritmanya itu dulu. Jadi logaritmanya itu, ingat, dia harus sama di sini. Yang di dalam kurung yang di sini itu harus sama dengan yang di dalam kurung yang ini. Jadi kalau dia tidak sama, harus disamakan terlebih dahulu, baru kita misalkan. Jadi A log X, jadi bentuk logaritmanya itu kita misalkan menjadi Y, lalu nanti kita cari akar-akar persamaan dari bentuk yang sudah kita ganti. Jadi kan A log X tadi diganti dengan Y. Jadi nanti di sini jadi Y, A, Y kuadrat, ditambah B, Y, ditambah C sama dengan 0. Yang dimaksud dari akar-akar dari persamaan ini, itu dia adalah nilai daripada Y-nya itu. Karena di sini kan variabelnya berubah menjadi Y, bukan X lagi, ya. Maka di sini akar-akar yang kita cari nilai daripada Y-nya itu. Y-nya kan di sini kuadrat nih, bentuk kuadrat. Maka ada 2 buah nanti nilai Y-nya itu. Nah, jadi Y kuadrat ini kita faktorkan, lalu nanti kita peroleh nilai Y. Nah, nilai Y itu sama dengan akar-akar persamaan. Itu yang dimaksud dari akar-akar persamaan. Setelah sudah kita peroleh nilai daripada Y, itu langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan kembali. Jadi kembalikan. Jadi kita peroleh nilai Y tadi, kembalikan ke bentuk permisalan ini. Nah, jadi sini kan dia bentuknya misalkan 2. 2 sama dengan 2 log X. Nah, berapa nilai X-nya itu? 2 log berapa supaya nilainya sama dengan 2, seperti itu. Nah, itu yang bakalan kita cari. Oke, lebih lanjutnya kita langsung ke soal. Oke, contoh soalnya di sini dia jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari 3 log kuadrat X dikurang 3 log X pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 0, maka tentukan nilai daripada X1 dikali X2. Jadi X1 dan X2 ini adalah akar-akar nilai X yang diperoleh dari persamaan logaritma ini. Nah, nanti nilai X-nya itu langsung kita kalikan berapa nilai X1 kali X2 itu. Nah, caranya yang pertama, ya, kan tadi kita harus memisalkan dulu bentuk logaritmanya, tapi logaritmanya itu harus sama. Nah, di sini kan bentuknya itu dia tidak sama. Kenapa jadi tidak sama? Karena di sini numerusnya X pangkat 1, sedangkan di sini X pangkat 3 numerusnya. Basisnya ini sudah sama, bedanya di sini nanti bentuk logaritmanya. Lalu, di sini kalian jangan bingung. Jadi bentuk misalkan catatan jika kalian menemukan soal A log kuadrat X, itu sama aja dengan A log X yang dikuadratkan. Jadi, kalau logaritmanya yang dikuadratkan, logaritmanya yang berpangkat, maka artinya itu sama dengan seperti ini. A log X-nya keseluruhannya itu yang dikuadratkan. Nah, ini harus kalian ingat. Ya, jadi bentuk daripada 3 log kuadrat X kurang 3 log X pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 0 ini harus kita sederhanakan. Kalau untuk yang ini itu dia tidak masalah, tapi kalau kalian pengen memperjelas, bisa kita tulis seperti ini. 3 log X berpangkat 2. Jadi pangkat di lognya ini kita bisa ubah menjadi seperti ini. Jadi di luar daripada numerus dan bentuk logaritmanya lah, kayak gitu. Tapi harus dikurungi. Jika tidak dikurungi nanti bisa salah persepsi. Jadi bisa aja nanti di sini dikiranya adalah si X-nya ini yang berpangkat 2. Nah, itu yang salah konsep, ya. Kalau di sini pangkat 2 itu sama, tidak sama. Nilai daripada A log kuadrat X itu tidak sama dengan A log X kuadrat. Yang di sini kalau kalian tidak kurungi nanti bisa dibaca si numerusnya yang berpangkat 2, kayak gitu. Sebenarnya kan A log X-nya yang harusnya berpangkat 2, bukan numerusnya saja. Jadi, harus kalian kurungi kalau kalian ingin mengubah bentuk A log kuadrat X-nya itu menjadi bentuknya seperti ini. Harus dikurungi. Ingat. Dikurang. Nah, yang ini 3 log X pangkat 3, karena di sini numerusnya adalah X saja, sedangkan ini X pangkat 3, maka itu harus disederhanakan. Bagaimana? Pakai sifat. Sifatnya apa? A log B pangkat N, ya kan? Jadi, numerusnya itu berpangkat, maka pangkat numerus itu bisa kita pindahkan ke depan lognya, jadi kali, jadi N kali A log B, seperti itu. Sehingga apa? Di sini kita peroleh apa? 3 yang ini, itu kita pindah ke depan, terus dikali dengan 3 log X, seperti itu. Lalu nanti ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, kita misalkan di sini. Misal, nilai daripada 3 log X itu sama dengan Y. Sehingga kita peroleh apa di sini nanti?
Y kuadrat, ya. Ini 3 log X ini itu sama dengan Y. Jadi Y kuadrat dikurang 3 kali 3 log X. 3 log X itu sama dengan Y. Maka 3 kali Y ditambah 2 sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk yang sudah kita misalkan. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya cari akar-akar persamaan dari Y kuadrat dikurang 3Y ditambah 2 ini. Jadi nilai Y-nya yang kita cari. Nah, bagaimana cara mencari nilai Y-nya? Kita faktorkan. Ya kan, kita faktorkan di sini sama dengan 0 kayak gitu. Lalu bagaimana kita memfaktorkannya? Bikin coretan di samping. Nah, angka depan itu 1, ya kan? Terus nanti kalian kali dengan angka belakang, positif 2. Jadi 1 kali 2 itu sama dengan positif 2. Nah, dari 2 ini kalian cari perkalian yang hasilnya itu 2. 1 kali 2, kan hasilnya 2. Atau negatif 1 dikali negatif 2, juga hasilnya positif 2. Yang harus kalian perhatikan tandanya juga, selain angkanya. Jadi positif 2 kan di sini. Nah, bisa negatif-negatif atau positif-positif. Tidak ada lagi perkalian yang hasilnya 2 selain mereka berdua ini. Nah, setelah itu kalian tambah. Jika ditambah, hasilnya itu harus negatif 3. Jadi pasangannya yang mana ini? 1 tambah 2 kan sama dengan positif 3. Sedangkan ini min 1 kali min 2, min 1 ditambah min 2 itu sama dengan negatif 3. Sehingga apa? Pemfaktoran angkanya yang kita cari itu adalah yang negatif 1 dan negatif 2. Taruh aja di sini angkanya, negatif 1 dan negatif 2. Kalau sudah, kita taruh di sini. Ini kan Y kuadrat nih. Berarti kita tulis Y. Nah, jika ada angka di sini, misalkan 2Y, maka di sini 2Y, seperti itu. Lalu, kalian bagi dengan 2. Kurung yang mana yang bisa dibagi dengan 2? Itu jika ada angka depannya. Tapi jika angka depan itu sama dengan 1, alias yang tidak tertulis seperti itu, maka cukup seperti ini saja, selesai. Oke? Berarti nilai Y-nya berapa di sini? Langsung. Ya, Y kurang 1 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan positif 1. Sedangkan ini atau Y kurang 2 sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan positif 2. Nah, kita sudah memperoleh nilai daripada Y. Langkah selanjutnya mencari nilai X dengan mengembalikan permisalan tadi. Y tadi itu kan permisalannya sama dengan 3 log X sama dengan 1, ya kan? Nah, maka nilai X-nya itu berapa supaya nilai daripada logaritma itu menjadi 1. Atau bisa gini, kalian bisa mengembalikannya, di sini coretan, kan bentuk logaritma itu bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Dengan cara seperti ini, coba perhatikan. A log B sama dengan C, ya kan? Bentuk logaritma nih. Itu kan dia bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan menjadi B sama dengan A pangkat C, seperti itu. Supaya gampang nih, seperti ini contohnya, 2 log 8 itu kan sama dengan 3. Nah, berarti 8 itu kan nilainya sama dengan 2 pangkat 3 A pangkat C, jadi 2 pangkat 3, seperti itu kan, ini contohnya. Jadi bentuk logaritma itu bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Nah, ini kita ubah saja menjadi bentuk pangkat. Bagaimana caranya? Berarti apa? B numerusnya ya tetap di sini X gitu kan. Lalu basis itu dipangkatkan dengan hasil. Berarti 3 berpangkat hasil ini 1. Jadi berapa nilai X-nya? 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, itu yang Y yang pertama. Y yang kedua itu sama dengan 2. Berarti di sini kita peroleh 3 log X sama dengan 2. Seperti itu. Dari mana 3 log X? Permisalan tadi dari depan ya. Dari awal tadi kita misalkan 3 log X itu sama dengan Y. Nah, sama konsepnya menggunakan ini. Berarti X sama dengan basis berpangkat hasil. Jadi 3 pangkat 2. Sehingga kita peroleh berapa di sini? 9. 3 pangkat 2, 9. Sehingga nilai daripada X1, ya di sini X1-nya 3, X2-nya itu 9. Karena pada soal tidak diberitahu yang mana X1, yang mana X2. Biasanya nih, ada soal yang memberi syarat bahwa X1 itu lebih besar daripada X2. X1 lebih dari X2. Maka dilihat nih, yang mana? Ini kan awalnya tidak ada 1 dan 2 nih. Jadi 3 dan 9 itu yang mana X1-nya? Dibaca dari petunjuk pada soal jika ada. X1 lebih besar X2. Berarti ini adalah X1-nya, yang ini X2-nya. Jika ada syarat seperti ini. Tapi kalau tidak ada, ya udah. Ya, langsung aja nih kita kasih nama di awal ini X1, X2 supaya kalian tidak ribet. Jadi X1 dikali X2 sama dengan 3 kali 9, yaitu 27.